Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, dan tentunya salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar sahabat literasi? Ya, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat literasi dimanapun berada. Semoga salam sehat, jasmani, rohani, dan ekonomi selalu menyertai dimanapun berada. Baik, pada kesempatan hari ini izinkanlah Pak Herman untuk dapat menyampaikan materi kaitannya dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tentunya teman-teman sebagai generasi muda ini sudah sangat paham sekali ya tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia karena sebagai bahasa nasional gitu ya. Dan kita bisa melihat ya bagaimana materi-materi sebelumnya, dan terlebih sahabat literasi sudah belajar bahasa Indonesia sejak kapan ya? Coba kita hitung, SD berapa tahun? 6 tahun ya. SMP berapa tahun? 3 tahun. Dan SMA sederajat berapa tahun? 3 tahun ya, berarti sudah 12 tahun belajar bahasa Indonesia. Sudah tahu belum bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Yuk mari kita simak dan perhatikan bersama tentang materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ya, ketika kita lihat ya tentang kedudukan bahasa Indonesia ini tentunya ada pertanyaan sebagai pemantik. Pada bab berapa dan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan? Ya, bagaimana bunyinya? Ya, tentunya ini sudah sangat jelas dan kita lihat pada layar ya. Next ya, kita bisa melihat bagaimana kedudukan dari bahasa Indonesia. Ya, bab keberapa? Ke-15. Ya, pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, kemudian kedudukan bahasa Indonesia. Poin pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, bahasa nasional ini tentunya dengan bahasa negara memiliki perbedaan yang signifikan. Dilihat dari apa? Dari sumbernya. Nah, kalau bahasa nasional ini bersumber pada Sumpah Pemuda, sedangkan bahasa negara ini bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Sudah bisa membedakan ya sahabat literasi ya, kalau ditanya dari sumbernya jelas berbeda ya antara bahasa negara dengan bahasa nasional. Oke, lanjut. Nah, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi apa? Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Sekali lagi, sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya apa? Kita harus bangga. Ya, karena banyak negara tetangga kita gitu ya, yang tidak memiliki bahasa yang bersumber dari negara tersebut. Contohnya mana? Bisa dijawab ya? Oke, baik. Kemudian yang kedua, lambang identitas nasional. Ya, ketika orang Indonesia kemanapun kemudian menggunakan bahasa Indonesia, oh jelas itu orang Indonesia gitu, bukan orang lain gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa. Termasuk di forum ini pun ya saya yakin ada yang dari Sabang, ada yang dari Merauke, berjajar pulau-pulau, oh enggak ya, ada yang dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak gitu ya, dari Maluku dan lain sebagainya. Ini kan disatukan ya oleh bahasa Indonesia. Coba bayangkan ya kalau tidak menggunakan bahasa persatuan ya. Pak Romanto kalau ngajar menggunakan bahasa ngapak-ngapak, menggunakan bahasa Sunda, pasti yang tahu hanya orang-orang tertentu ya, tapi teman-teman kita dari yang lain tidak paham gitu ya. Itulah ya fungsi yang ketiga sebagai alat pemersatu. Yang keempat, ini sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Ya, sekali lagi, alat perhubungan antar budaya dan juga antar daerah. Nah, ini fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang keempat. Kemudian pada sisi yang lain, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Beda ya antara bahasa nasional dengan bahasa negara. Kalau dalam sudut pandang ini, ya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini memiliki fungsi yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Ya, kita lihat ya Pak Presiden ya, ketika Pak Menteri ataupun pejabat-pejabat yang lainnya ketika pidato gitu ya, ketika sambutan menggunakan bahasa Indonesia ya. Bayangkan ya kalau beliau ya Presiden itu menggunakan bahasa Jawa ngapak misalkan ya ketika pidato kenegaraan ya. Yang lainnya bagaimana gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja sebagai bahasa resmi kenegaraan menggunakan bahasa
Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar dalam lembaga pendidikan. Ya, seperti yang sekarang kita lakukan. Aktivitas yang dilakukan di ragam aktivitas akademik, ya, ini menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. Sudah sangat jelas ya. Yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita lihat bagaimana media sosial, kemudian media massa, kemudian artikel-artikel ilmiah gitu ya, kan sudah menggunakan ya bahasa resmi, yaitu menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau media sosial jelas ya tergantung ya sudut pandangnya ya. Oke, jadi yang menjadi contoh di sini adalah salah satunya adalah ya seperti Anda ketika membuat skripsi, membuat laporan kan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Sehingga di sini ya bahasa resmi dan pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, fungsi lain bahasa secara umum ya, karena dibagi menjadi dua ya, fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi secara umum ya dapat dilihat adalah sebagai apa? Alat komunikasi manusia. Bukan alat komunikasi yang lainnya loh ya. Oke, tetapi alat komunikasi manusia. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi bahasa secara khusus. Ya, ini tentunya sesuai dengan tujuan. Apakah untuk tujuan fatik, untuk tujuan konatif, untuk tujuan emotif, kultural, politis, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, untuk interaksi, untuk adaptasi, kemudian keperluan sosial dan lain sebagainya. Ini tentunya disesuaikan dengan tujuan masing-masing pada fungsi bahasa secara khusus. Lanjut. Nah, kadang kita sering mendengarkan, atau mungkin dulu guru bahasa Indonesia teman-teman, "Mbok yo gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar." Nah, artinya apa gitu ya? Oke. Artinya ya kadang-kadang kita melafalkannya mudah ya, tetapi ketika menerapkan ini menjadi tantangan bagi kita semua, termasuk saya juga ya, bagaimana mencoba untuk terus menggeliatkan semangat dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan tentunya benar. Bahasa Indonesia yang baik artinya adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku ya, atau sesuai dengan situasi kondisi di mana penuturnya itu berkomunikasi. Kata kuncinya adalah sitkon, situasi dan kondisi. Nah, kita bisa lihat contohnya. Ada yang bisa memberikan contoh ya, pastinya ada ya. Nanti ini sebagai pemantik diskusi pastinya bisa memberikan contoh. Misalnya dalam situasi santai dan akrab seperti di Warmindo ya, Warmindo tahu ya. Kemudian pasar, di tempat arisan dan lapangan sepak bola, hendaknya digunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat pada apa? Pada patokan. Ya bayangkan kalau pemain bola gitu ya, pemain basket juga ya, atau olahraga yang lainnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya keburu kebobolan ya, tidak bisa. Oke. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisinya. Yang penting apa? Pesannya tersampaikan. Kemudian ya dalam situasi formal seperti kuliah, seminar, dan pidato hendaklah menggunakan bahasa Indonesia gaya resmi dan formal yang sesuai dengan apa? Yang memperlihatkan ya, memperhatikan dengan norma kebahasaan yang ada gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Kita bisa melihat ya, kemudian pada bahasa Indonesia yang benar, kalau tadi yang baik ya, dan ini benar. Ternyata ketika kita lihat baik belum tentu benar gitu ya. Oke. Nah, sehingga di sini ada teks yang menyampaikan bahwasanya bahasa Indonesia yang benar artinya adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa tersebut meliputi kaidah apa? Ejaan, kaidah pembentukan kata, kalimat, paragraf, kemudian juga kaidah penalaran ya, penataan penalaran tata bahasanya. Kemudian juga jika konteksnya pada ragam tulis juga dapat dihubungkan dengan apa? Dengan penggunaan ejaan yang disempurnakan ya, yang tentunya berlaku ya, yang up to date. Kemudian pada konteks lisan ya, ini bedanya ya dengan menggunakan kaidah yang benar ya. Kalau ragam tulisan kan sesuai dengan tata bahasa yang berlaku dan EYD banget gitu ya. Tetapi dalam ragam lisan cenderung apa? Dalam penggunaan gaya apa? Formal kah?
semi formal kah atau dengan gaya non formal. Tentunya bisa dibedakan bagaimana penggunaan bahasa benar tersebut dalam ranah ragam lisan atau ragam tutur yang ada. Tentunya teman-teman bisa membedakan ya di antara keduanya ya, karena ini sangat sensitif sekali ya. Tidak bisa dicampur aduk antara ragam tulisan dengan ragam lisan. Oke, lanjut. Ya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, secara simpulannya dapat kita simpulkan ya, memiliki makna apa? Pemakaian ragam bahasa yang serasi, yang sesuai dengan situasi pemakainya, dan sekaligus juga mengikuti kaidah bahasa yang berlaku. Apakah kaidah penulisan atau kaidah tuturan atau lisan, karena dibagi menjadi dua ya, ragam lisan dan ragam tulisan ya. Lanjut. Nah, tentunya ada fungsi ya ketika sahabat literasi ini menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Sekali lagi, ada fungsi berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa saja? Yang pertama gitu ya, fungsi pemersatu kebinekaan ya, rumpun dalam bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan sehingga mampu membangkitkan atau meningkatkan kesetiaan orang terhadap bahasa tersebut gitu ya. Yang kedua, fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan ya bangsa lain ya. Kemudian yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan karena berpendidikan dan terpelajar. Jelas ya, ketika teman-teman apalagi sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa, gitu ya kan tatarannya tinggi ya. Bisa dilihat dari cara dia menggunakan bahasanya seperti apa gitu ya. Kemudian yang keempat ya, fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya pemakaian bahasa sehingga memberikan kesadaran orang akan adanya aturan yang baku dan tentunya layak. Itulah 4 hal ya, fungsi ketika sahabat literasi menggunakan tuturan ya, memperagakan, mengimplementasikan bagaimana menulis, berbicara sesuai dengan kaidah, sesuai dengan teks ya, sesuai dengan konteks dimanapun sahabat literasi berada. Nah, tentunya pada pertemuan kali ini tidak hanya sekedar teori teman-teman, tetapi ada hal pemantik yang akan kita diskusikan dan sebagai tugas pada kesempatan hari ini. Yang pertama ya, tantangan pekan ini adalah ada ungkapan. Nah, nanti bagi teman-teman yang bukan bahasa Jawa ya, nanti bisa browsing atau bisa bertanya kepada sahabat literasi kita yang berasal dari rumpun bahasa Jawa. Ada ungkapan yang mengatakan ajining diri sekolati, ajining rogo soko busono. Ya, artinya apa? Ya nanti biar teman-teman nanti mencari sendiri. Pak Ron tidak akan menjelaskan ya. Artinya apa? Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yaitu ajining diri sekolati, ajining rogo soko busono. Kemudian jelaskan ungkapan tersebut dan tentunya disertai dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya teman-teman belajar bahasa Indonesia adalah untuk meninggikan derajat teman-teman sebagai makhluk sosial dengan dengan cara bertutur yang baik, dengan cara menulis yang baik, dan juga bagaimana Anda meningkatkan personal branding Anda dengan keterampilan berbahasa yang baik dan benar. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Anda dalam merawat bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia terus berkembang. Nah, itu ya pertanyaannya ya, bagaimana cara Anda, cara sahabat literasi dalam merawat bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia terus berkembang. Nah, itu tantangan pada pekan hari ini atau pada pertemuan kali ini. Ya, selanjutnya, nah kita lihat infografis di layar bahwasanya ketika teman-teman sahabat literasi sudah paham tentang kedudukan bahasa Indonesia, tentunya akan terintegrasi kepada apa sih fungsi bahasa. Ada fungsi bahasa secara umum, ada fungsi secara khusus berdasarkan tujuan akhir dari komunikasi yang sahabat literasi lakukan.
Karena apa? Karena berlanjut ketika kita sudah memahami fungsi bahasa, memasuki pada fase selanjutnya adalah memahami tentang bagaimana ragam bahasa. Yang kita pahami ada ragam apa tadi ya? Ada ragam, kalau tatarannya pada wilayah ragam tulisan itu ada 3, ragam ilmiah, ragam ilmiah populer, dan juga ragam non-ilmiah. Tentunya masing-masing memiliki contoh, masing-masing memiliki tatanan yang berbeda. Dari aspek bahasanya jelas ya. Kalau ragam yang pertama tadi ilmiah, ini EYD banget atau mengikuti tata aturan tata bahasa yang baik gitu ya. Contohnya apa? Tesis, ya skripsi, disertasi, laporan praktikum, kemudian hal-hal yang kaitannya dengan ragam tulisan akademik. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, ragam bahasa apa? Ya, ragam tulisan apa? Ya, ragam tulisan yang kedua adalah ragam ilmiah populer. Nah, artinya ragam inilah yang menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya populer atau mudah dipahami. Ya, ragam populer ini salah satu contohnya adalah ya artikel di koran, kemudian juga reportase, esai, dan lain sebagainya. Kemudian non-ilmiah, apa? Itu kebalikan dari ilmiah. Biasanya kalau wujudnya non-ilmiah berupa produk-produk, kayak iklan ya. Produk-produk dari apa? Dari karya sastra. Roman, kemudian cerpen, cerbung, novel, puisi. Dari segi bahasanya bagaimana? Bebas. Tunggu dulu ya. Bebas namun terbatas. Bebasnya di mana ya? Bebas tanpa harus mengikuti tata aturan penulisan baik dan benar, tetapi tetap dibatasi pada apa? Pada wilayah penggunaan tanda baca. Loh kok bisa Pak? Ya bisa saja. Coba, sahabat literasi pernah nggak membaca cerpen tanpa tanda baca? Ya tidak ada kan? Pernah membaca novel tanpa tanda baca? Tidak ada kan? Ya kalau misalkan ada pun kita akan bingung. Ya akan menyesatkan gitu ya. Nah itulah kaitan dengan ragam bahasa. Karena ragam bahasa ya dibagi menjadi 2 teman-teman, ragam lisan dan ragam tulisan. Yang barusan Pak Harto jelaskan itu jenis ragam tulisan. Sedangkan kalau ragam lisan bagaimana? Yaitu tatarannya adalah ragam formal, semi formal, dan tentunya non formal. Dan wujud tanggung jawab teman-teman sahabat literasi setelah mendapatkan materi ini adalah mampu untuk apa? Mengimplikasikan, mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih sahabat literasi kan sudah menjadi seorang kaum akademisi ya, kaum akademik ya. Sebagai seorang mahasiswa, hendaknya ketika bertutur ya dalam ranah akademik di kampus ataupun ketika raker dan sebagainya, gunakanlah bagaimana penerapan ragam lisan dan ragam tulisan sesuai dengan pagu, sesuai dengan di mana sahabat literasi itu berada. Nah itu ya infografis dari materi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang sangat luar biasa. Pak Herman selalu berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat apa? Sehat jasmani, bagaimana tangannya? Jasmani, rohani, dan juga sehat ekonomi. Salam literasi dan tentunya tetap apa? Semangat, sukses, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.